Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan video saya kali ini teman-teman, saya akan membahas ya lanjutan soal yang dimana soal sebelumnya sudah sampai nomor 12 teman-teman. Ya, dan sekarang juga bisa dikatakan paketnya paket ke-14 atau bagian 14. Jadi ada beberapa paket yang saya bahas yang ada di channel YouTube saya. Ya, silakan cek teman-teman ya, ada di list video saya atau playlist video saya ya, silakan. Di situ banyak soal-soal yang berkaitan khusus pengetahuan kuantitatif. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe di channel saya teman-teman ya untuk menunggu updatean video selanjutnya ya. Oke, langsung saya bahas nomor 13. Ya, ini berkaitan dengan fungsi kuadrat nih. Suatu fungsi kuadrat melalui 3 titik, yaitu A, B, dan C. Dengan masing-masing titik A 1,5, B 0,3, dan C min 3,9. Manakah pernyataan berikut ini yang bernilai benar? 1. Nilai A tambah B tambah C 5. 2. Nilai diskriminan fungsi adalah min 11. C3, kurva berada di atas sumbu X. 4. Nilai sumbu simetri kurva adalah min 1/2. Oke, bagi teman-teman yang mungkin dasar yang baru belajar berkaitan dengan fungsi kuadrat, ya, sebenarnya ini masih dikatakan soalnya mudah ya, karena persamaan fungsi kuadrat itu kan materi kelas 3 SMP. Ada juga sih kelas 1 SMA ya, materi lanjutannya ya. Oke, saya agak ke atas sedikit supaya ada ruang. Oke, saya lanjut. Fungsi kuadratnya kita misalkan ya berbentuk ya fx ya, misalkan fungsi kuadratnya nih ya, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini fungsi kuadrat ketika melalui 3 titik teman-teman ya. Ya, jadi seperti ini. Fx itu kan nilainya y ya. Oke, nilai y. Berarti untuk titik A 1,5 bisa kita tulis ya, y-nya 5 ya, berarti 5 ya sama dengan ya A kali X-nya 1. Jadi A saja kan, ditambah B-nya 1, X-nya 1, berarti 1 kali B ditambah C. Wah, ini sudah kelihatan satunya pasti bernilai benar nih. Ya, A tambah B tambah C-nya 5. Oke, udah benar nih. Nah, terus yang satunya lagi, ini mungkin bisa saya katakan persamaan 1 ya, karena udah ketemu nih di TG variabelnya. Yang kedua, titiknya adalah 0,3, yang artinya apa? X-nya 0, Y-nya 3. Atau mungkin gini, yang ini tadi adalah 1,5 di 1,5 ya, ini ya, 1,5 gini. Terus 0,3 saya masukkan 0,3. Artinya Y-nya 3 teman-teman ya, berarti 3 sama dengan X-nya kan 0 nih, berarti kalau saya ganti 0, sisanya 0 nih. Ditambah A-nya, B-nya, ini juga X-nya 0, berarti 0 kali B 0, tambah C. Berarti 3 itu nilainya C ya. Oke, C itu nilainya 3. Ya, selanjutnya, kita ganti lagi titiknya terakhir min 3,9 ya. Oke, min 3,9. Nah, berarti nilai X-nya nilai Y-nya 9. Berarti 9 sama dengan, saya batas ini dulu. Ya, 9 sama dengan X-nya kan min 3 nih. Berarti nanti diganti di sini min 3 pangkat 2 itu kan jadinya 9 ya. 9 kali A 9A. 9A gitu ya. Ditambah B kali X. X-nya adalah min 3. Berarti min 3 kali B ya min 3B ya. Oke, min 3B ditambah C. C-nya di sini saya langsung ganti, dia nilainya 3. Oke, gitu teman-teman ya. Oke. Lanjut, saya sederhanakan. 9 ini saya pindahkan jadi kurang 3 sama dengan 9A dikurang 3B. Ya, 9A dikurangi 3B. Ini ceritanya saya cari dulu fungsi kuadratnya apa dia. Gitu teman-teman ya. Oke. Ini kan 6 nih. 6 semuanya bisa dibagi 3 ya. Oke, berarti gini ya. 6 biar
Ya, biarlah. 6 sama dengan 9A dikurangi 3B. Berarti semuanya bisa dibagi 3 ya. Ini jadinya 2. 2 sama dengan ini jadinya 3. Dan bagi 3. Kurangi ini bagi 3B. Jadi 2 sama dengan 3A kurang B. Ini mungkin saya katakan persamaan ke 2. Ya, karena ada variabel A dan B. Nah, di persamaan 1 dan 2 itu saya eliminasi ya. Eliminasi substitusi. Sub. Ya, substitusi maksudnya ya. Nah, saya ganti C-nya di situ kan 3 teman-temannya, yang artinya apa? Ketika A ditambah B, ya tambah C, C-nya 3, saya langsung ganti, tambah 3, itu kan nilainya kan 5 ya. 3 sama dengan 5. Atau A tambah B-nya adalah 3. Mungkin maksudnya gini ya. Supaya lebih mudah teman-teman pahami, saya ganti persamaannya saja yang di sini ya. Yang di sini ini persamaan pertamanya ya, itu jadinya dia adalah A tambah B-nya atau 5 itu kan sama dengan A tambah B tambah C. C-nya saya ganti 3 nih. Berarti 5 atau A tambah B ini harus 2 ya. Berarti 2 adalah A tambah B. Ya, ini tadi yang di persamaan pertama tadi ya. Oke, saya eliminasi substitusikan ya. Oke, eliminasi substitusi. Oke, berarti 5 sama dengan salah lagi, maaf. Harusnya ambil persamaan 1 ya. 2 A tambah B sama dengan 2. Ya, dan 3A kurang B sama dengan 3A kurang B sama dengan 2 juga. Oke. Nah, di sini saya kurangi teman-teman ya. Jadi kalau saya kurangi nih kurang ke bawah juga bisa ya. Jadi 1 dikurang 2. Maaf, 1 dikurang 3. Kalau 1 dikurang 3 diperoleh min 2, min 2A. Oh, tambah ini teman-teman. Supaya hilang dia B-nya, sorry. Oke. 1 tambah 3, 4. 4A. Ini tambah jadi 0. Sama dengan 2 tambah 2, 4. Berarti A-nya di sini 1. Oke. Kalau A-nya 1, karena di sini A tambah B-nya 2, maka pasti B-nya adalah 1. Ya. Nah, diperoleh ketiga nilainya itu teman-teman. Yaitu nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya 1, nilai C-nya 3. Oke. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke fungsinya itu, yaitu fx ya sama dengan A-nya 1 tadi ya, berarti x kuadrat aja jadinya, ditambah bx ditambah, B-nya saya ganti 3. Ditambah, bukan 3, 1. Ditambah X saja, baru ditambah lagi 3, karena nilai C-nya 3. Oke, terus saya ganti nih nilai diskriminannya. Ya, saya cari nilai diskriminannya ya, berarti yang kedua. Ya, 1 kan udah benar. Kedua, diskriminan fungsi adalah min 11. Ya, rumusnya diskriminan apa teman-teman? Ya, B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti D-nya sama dengan B-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1. Satunya kan nilai A ya, C-nya 3. Berarti hasilnya ini 1 dikurangi 12. Hasilnya min 11. Oke, ternyata benar. 2 checklist benar. 3. Oke. Kurva berada di atas sumbu X. Jadi syarat, ada nih syarat, artinya syarat kalau dia kurva berada di atas sumbu X, berada di atas sumbu X, sumbu X, maka diskriminannya itu teman-teman harus kurang dari 0, artinya dia negatif. Karena di sini di kedua diperoleh kurang dari 0, maka dia selalu berada di atas. Nah, 3 benar gitu teman-teman. Oke, yang keempat saya ganti aja di sini. Saya hitung di sini. Nilai sumbu simetri kurva adalah min 1/2, yaitu X0. Ya, atau sumbu simetri biasanya juga disingkat dengan SB X, sumbu simetri. Salah. XB itu sumbu X bukan. Ya. Sumbu
Oke, saya ulangi, sumbus simetri itu teman-teman, rumusnya adalah min B per 2A. Oke, itu rumusnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman harus hafal ya. Oke, min B. B-nya di sini kan 1, berarti min 1 per 2 kali A. A-nya kan 1 teman-teman ya. Ya, hasilnya adalah min 1 per 2, berarti 4 juga benar. Berarti jawabannya error, semua benar. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, saya lanjut lagi, nomor 14. Oh iya, jadi kalau soal seperti ini memang membutuhkan waktu agak sedikit panjang. Ya, mungkin tidak ada cara cepat kalau ada soal-soal seperti ini karena bisa dikatakan fungsinya ini itu fungsinya mudah, tapi ada karena 1, 2, 3, 4-nya yang bikin beribet. Gitu teman-teman ya. Oke, nomor 14 saya langsung nomor 14. Oke, wah, ini lingkaran ada 2 nih ya gambarnya. Perhatikan gambar berikut ini. Perbandingan jari-jari dua lingkaran adalah R banding R. Ini R besar dan R kecil ya. Jari-jari lingkaran yang besar, jari-jari lingkaran kecil gitu maksudnya. Sama dengan 4 dibanding 3 dengan R sama dengan 8 cm. Manakah pernyataan berikut ini yang bernilai benar? Oke. Kalau begitu, untuk R besarnya adalah 8, maka R kecilnya itu harus 6. Oke, paham ya teman-teman? Kan ketika perbandingannya itu kan R banding R itu kan 4 banding 3. Berarti kalau supaya ini R besarnya 8, maka R kecilnya harus 6. Gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita uji satu. Luas arsiran adalah 28 pi. Kalau misalnya saya terlalu cepat membahas, boleh komentar di kolom komentar teman-teman ya, supaya mungkin bisa perlambat. Tapi saya tetap percepat sedikit supaya pemahaman kita lebih waktulah maksudnya ya. Mungkin kita memperhemat waktu gitu ya. Oke, langsung saja yang kedua, pertama, luas arsiran adalah 28 pi. Jadi yang diarsir ini maksudnya teman-teman ya, berapa luasnya? Oke, untuk luasnya ini cari dulu luasnya si lingkaran besar ya, apa dia? Jadi luasnya si lingkaran besar itu kan pi r kuadrat ya, karena jari-jarinya 8 berarti langsung saja nih 64 pi. Oke, paham ya? Nah, sedangkan luasnya untuk jari-jari yang kecil itu karena jari-jarinya 6, maka 36 pi. Oke, gitu kan? Nah, karena yang ditanyakan adalah luas arsiran besar ya, maka luas arsiran ini adalah lingkaran yang besar, luas lingkaran yang besar dikurangi lingkaran kecil. Oke, saya kurangi nih ya. Kalau dikurangi itu diperoleh 28 pi. Berarti satu benar. Oke, gitu teman-teman. Yang kedua, keliling lingkaran kecil adalah 12 pi. Oke, kalau keliling lingkaran kecil atau KR ya, keliling lingkaran kecil itu kan rumusnya keliling apa? 2 pi R ya, karena R-nya adalah 6, ya udah 2 kali 12 apa? 2 kali 6. 2 kali 6 12 ya 12 pi. Berarti 2 benar. Oke, ini bisa dikatakan mudah ya soalnya. 3. Cuman dia 1 2 3 4 yang paling banyaknya ya, mungkin makan waktu. Selisih keliling kedua lingkaran adalah 4 pi. Oke, keliling lingkaran kecil udah ada. Cari lagi keliling lingkaran besarnya. Nah, keliling lingkaran besar itu kan jari-jarinya 8. Udah, 8 kali 2, 16. Oke, nah untuk selisih, saya tulis gini aja karena KR dikurangi KR. Oke, selisih itu kan pakai mutlak ya. Berarti 16 kurang 12. Ya, 16 pi dikurangi 12 pi. Hasilnya berapa teman-teman? 4 pi. Oke, paham ya? Oke, yang ketiga. Oh, benar enggak ya? Benar. 3. Terakhir, 4. Selisih antara luas dan keliling lingkaran besar adalah 50 pi. Artinya berapa luasnya lingkaran besar itu? Luas lingkaran besar adalah 64, sedangkan kelilingnya lingkaran besar itu adalah 16. Keliling lingkaran besar adalah 16. Oke. Nah, kalau selisihnya ini tentu saya kurangi saja ya. Nah, hasilnya ini adalah 48 pi, teman-teman. Nah, ternyata di sini salah. Maka opsi yang benar hanya alfa ya. 1, 2, dan 3 yang benar. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk membahas soal ini. Saya lanjut lagi soal yang terakhir, mungkin 3 nomor saja yang saya bahas teman-teman.
Ya, nomor 15. 3 buah bilangan bulat positif A, B, dan C. Dengan A banding B, 2 banding 3, dan B banding C, 4 banding 5. Jumlah 3 bilangan tersebut adalah 35. Manakah pernyataan berikut ini yang bernilai benar? Oke. Maaf. Oke, saya cek satu-satu. Ya. Kalau gini, sebelumnya masuk A 1, 2, 3, 4, kita cari dulu bilangannya apa saja ya. Oke. Jadi kalau A banding B itu kan 2 banding 3. Sedangkan B banding C itu kan 4 banding 5. Nah, sekarang teman-teman, di sini kan perbandingannya tidak sama. Untuk nilai B, supaya dia sama, maka yang ini harus dikali dengan 4. Kenapa? Supaya 12 yang ini. Berarti kalau 4, 8 banding 12. Yang ini, supaya dapat dia 12 juga, maka harus kali 3 keduanya ini. Maka 12 banding 15. Karena kali 3 kan. Nah, bisa saya katakan bahwa A banding B banding lagi C itu sama dengan 8 banding 12 banding 15. Ya, paham ya teman-teman? Nah, apa tujuannya saya pakai semua perbandingan begini? Biar semua bilangan itu sama gitu teman-teman ya. Ya, nilainya diketahui perbandingan ketiganya. Jumlah 3 bilangan tersebut adalah 35. Ini kalau kita cek aja itu sudah benar ini 35 ya. Ya, artinya A-nya itu pas-pas dia 8, tidak boleh 16 ya. Ya, tidak boleh 16. B juga tidak boleh 24. Ya, kalau perbandingan itu kan kelipatannya ya untuk nilai aslinya. Ya. Tapi karena di sini jumlahnya udah pas 35, maka nilai A-nya itulah A8, B-nya 12, C-nya adalah 15. Seperti itu teman-teman. Oke, saya cek lagi untuk mendapatkan nilai A-nya udah dapat ya B dan C-nya. Sekarang 1. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 7. Berarti C kurang A. Kalau C kurang A ya 15 dikurangi 8. Benar. 7. 1 benar. 2. Nilai A kali B kuadrat adalah genap. Oke, A-nya itu kan 8 nih ya. AB kuadrat. Sorry, saya ulangi sedikit. A kali B kuadrat sama dengan 8 dikali B-nya adalah 12. 12 pangkat 2. Berarti 8 dikali 144. Oke, apakah dia genap nih? Kalau saya kali, lihat saja ekornya ya, atau satuannya. 8 kali 4, 32. Gitu, titik 2. Karena dia ekornya 2, maka dia genap. 2 benar. Gitu ya. Nah, sekarang 3. Dengan pola barisan A tambah B kurang C, hasilnya adalah 5. Oke, sekarang saya cek nih. A-nya adalah 8, ditambah B-nya adalah 12, dikurang C-nya adalah 15. Oke, ini kan 20 nih, ya. 20 kurang 15, itu kan 5 ya. Ya benar, 20 kurang 15 sama dengan 5. Maka 3 benar. Oke, sekarang yang terakhir, yang C. Apa yang keempat? Oke. Saya cek lagi. 2A sama dengan 1 tambah C. Berarti 2 kali A. Apakah benar 1 ditambah C? Nah, 2 kali A-nya 8. Ya, berarti nanti 16 ya. 1 ditambah C-nya 15. Berarti 2 kali 8, 16. Sama dengan 16. Benar juga. Maka jawabannya error. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini lagi pembahasan saya teman-teman. Yang saya bahas hanya 3 nomor saja ya. Jangan lupa standby terus di channel saya teman-teman ya. Bunyikan lonceng ya, tapi pastinya harus subscribe dulu ya. Oke, saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.